Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas A akan mempresentasikan materi mengenai salah satu instrumen analisa kimia ataupun farmasi, yaitu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Tasya Tanzira, Safra Ulfa, Nursa Putri, dan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rinaldi Idrus SSI. Selanjutnya ini merupakan outcome atau garis besar dari materi yang akan kami paparkan pada hari ini. Ada pengertian HPLC, prinsip kerja HPLC yang juga disertai dengan fase gerak dan fase diamnya, kemudian komponen utama dan fungsi dari HPLC, aplikasi HPLC, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi dari HPLC, serta kelebihan dan kekurangan HPLC. Untuk pengertian serta prinsip kerja dari HPLC akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah pengertian HPLC. Jadi HPLC ini merupakan suatu teknik kromatografi untuk zat cair yang disertai dengan pompa bertekanan tinggi. Nah, HPLC ini merupakan pengembangan terkini dari kromatografi cair kolom klasik pada kolom yang disertai dengan detektor yang lebih sensitif dan lebih peka. Nah, dengan adanya pompa bertekanan tinggi ini, dia menyebabkan HPLC ini menjadi salah satu instrumen dengan metode pemisahan yang cukup cepat dan efisien. Biasanya analisis senyawa kuantitatif seringkali digunakan di laboratorium, isolasi maupun analisis bahan alam. Selanjutnya, itu adalah prinsip kerja dari HPLC. Nah, prinsip kerja HPLC ini sendiri adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Jadi, setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan nantinya akan direkam melalui kromatogram. Nanti di kromatogram kita akan menemukan pik-pik dengan banyak dan luas tertentu. Nah, jumlah pik ini menyatakan jumlah komponen. Sementara luas pik itu akan menyatakan konsentrasi dari komponen tersebut dalam suatu campuran yang kita analisis. Nah, mungkin boleh di next slide akan ada contoh kromatogram hasil analisis dari suatu sampel. Nah, jadi di mana pik ini tuh terdiri dari beberapa jenis pik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jumlah pik menyatakan jumlah komponen yang dianalisis. Sementara luas pik ini dia akan menyatakan konsentrasi daripada suatu komponen dalam suatu campuran. Nah, selanjutnya ada fase diam dan fase gerak daripada HPLC. Nah, fase diamnya itu berupa stationary phase. Nah, fase diam ini tuh berupa partikel dengan pori kecil. Sedangkan fase gerak itu disebut juga dengan mobile phase, yaitu berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor. Nah, itu selanjutnya akan ada diagram alir dari HPLC. Mungkin go di next slide. Nah, jadi pada diagram ini, mohonlah kita melihatnya itu dari sebelah kiri. Jadi ini tuh ada bagian solventnya. Nah, bagian solvent ini merupakan bagian dari fase gerak tadi. Nah, solvent ini itu ditempatkan pada tempat yang bernama reservoir. Reservoir ini biasanya itu bahannya itu terbuat dari kaca. Kemudian dari reservoir, fase gerak ini akan dialirkan secara terus-menerus dengan kecepatan tertentu. Nah, yang akan berperan dalam proses aliran dari si fase gerak adalah pompa bertekanan tinggi ini. Nah, selanjutnya sampel akan diinjeksikan melalui injektor. Nah, ketika diinjeksikan melalui injektor, kemudian dia akan terbawa oleh fase gerak dan menuju kolom kromatografi. Nah, di kolom inilah akan terjadi yang namanya di kolom ini akan terjadi pemisahan, dan pemisahan tersebut terjadi dengan cara komponen sampel akan ditahan oleh fase diam, kemudian akan diteruskan oleh fase gerak. Kemudian akan terbaca nantinya oleh detektor dan akan divisualisasikan
melalui kromatogram dan dapat dibaca hasilnya. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu komponen-komponen utama dan fungsi daripada HPLC serta aplikasi daripada HPLC akan dijelaskan oleh Safra Ulfa. Baik, untuk selanjutnya, itu ada komponen dari HPLC. Sebelumnya sudah dijelaskan sedikit tentang komponen dari HPLC ini. Dapat kita lihat pada gambar ini bahwa dia itu ada 7 bagian. Ada solvent reservoir, ada pumps, sample injection system, ada columns, detectors, data processing, dan juga waste. Nah, pada yang pertama itu ada solvent reservoir. Bagian ini itu yang berfungsi, yang ini dia itu berfungsi untuk menampung ataupun wadah penyimpanan dari si solvent ataupun fase geraknya. Kemudian yang bagian kedua itu ada pumps, dia ini yang berfungsi untuk memberi tekanan sehingga si solvent ini akan mengalir. Untuk bagian selanjutnya itu ada injector atau sampler ataupun sample injection system, di mana di bagian ini dia itu si sampel akan diinjeksikan. Dia itu bisa secara manual dengan menggunakan pipet ataupun dengan menggunakan squid ataupun yaitu ada peralatan khusus. Kemudian ada HPLC column, di mana ini adalah bagian terpenting daripada sistem HPLC. Yaitu di sini terjadi pemisahan antara sampel dan juga fase geraknya. Pemisahan itu terjadi karena perbedaan dari fase diam dan juga fase geraknya. Kemudian dia itu nanti sampel yang sudah dipisahkan ataupun analit itu akan terbaca oleh detektor. Dan dia itu panjang globalnya itu akan dibaca juga oleh data-datanya itu akan dibaca oleh sistem komputer ini. Dan sampel ataupun analit ataupun pelarut yang sudah tidak terpakai dia itu akan dibuang oleh waste. Mungkin itu saja untuk komponen dari HPLC. Selanjutnya kita akan memasuki bagian dari aplikasinya. Aplikasi dari HPLC itu ada pada 4 bidang, yaitu ada bidang farmasi, kemudian lingkungan, dan juga ada pada bidang makanan dan pada biokimia. Itu analisis farmasi sendiri, dan itu digunakan untuk mengukur kadar obat dalam sampel biologis seperti serum, plasma, urin, dan teknik ini juga digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dalam obat dan untuk mengevaluasi kualitas produk farmasi. Kemudian ada analisis makanan, yaitu dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi zat tambahan makanan seperti pewarna, pengawet, dan juga antioksidan. Selain itu, HPLC juga dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi vitamin, asam amino, dan juga asam lemak dalam makanan. Kemudian selanjutnya ada analisis lingkungan yang digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa organik dalam sampel lingkungan seperti air, udara, dan juga tanah. Nah, teknik ini juga digunakan untuk memantau kualitas air minum dan untuk mengidentifikasi apakah ada senyawa yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan. Kemudian yang terakhir itu ada analisis biokimia, yaitu digunakan untuk memisahkan senyawa biologis seperti protein, asam nukleat, dan karbohidrat. Teknik ini juga digunakan untuk mengukur konsentrasi senyawa kecil dalam sampel biologi seperti hormon, neurotransmitter, dan metabolit. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Safra Ulfa. Paparan materi selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi dari kerja HPLC dan juga kelebihan serta kekurangan HPLC akan dijelaskan oleh Nusa Putri. Pada Nusa Putri dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi fungsi HPLC.
Yang pertama yaitu ada fase gerak, di mana fase bergerak dalam HPLC dapat terdiri dari berbagai jenis pelarut, termasuk fase air dan fase gerak, di mana penggunaan fase air dalam fase gerak mempengaruhi interaksi antara sampel dan fase stasioner, serta dapat mempengaruhi polaritas komponen dan pemisahan. Selanjutnya yaitu ada suhu kolom. Suhu kolom dapat mempengaruhi kecepatan analisis, selektivitas, dan resolusi. Suhu yang ditingkatkan dapat mempercepat waktu analisis, tetapi dapat mempengaruhi pemisahan si komponen. Selain itu, suhu kolom juga dapat mempengaruhi viskositas fase bergerak, kestabilan aliran, dan interaksi antara sampel dan fase stasioner. Selanjutnya yaitu ada detektor. Pemilihan detektor juga dapat mempengaruhi hasil dari deteksi sampel yang ingin deteksi. Selanjutnya yaitu ada fase aqueous di fase gerak, di mana fase aqueous atau fase air dalam fase bergerak adalah komponen air dalam campuran pelarut, di mana penambahan fase aqueous dapat meningkatkan interaksi polar dan dapat mempengaruhi pemisahan komponen polar dalam sampel. Selain itu, pH dan kekuatan ionik fase aqueous juga dapat mempengaruhi pemisahan ionik dan interaksi dengan fase stasioner. Selanjutnya yaitu volume asetonitril, di mana asetonitril ini sendiri merupakan pelarut organik yang umum digunakan dalam fase bergerak atau HPLC, di mana volume asetonitril ini dalam fase bergerak dapat mempengaruhi kekuatan elusi dan kecepatan retensi komponen-komponen sampel. Penambahan atau pengurangan fase asetonitril juga dia dapat mengubah interaksi antara sampel dan fase stasioner, serta dapat mempengaruhi resolusi dan pemisahan komponen. Selanjutnya yaitu ada metode dan parameter analisis, di mana dia akan melibatkan sejumlah variabel seperti waktu retensi, resolusi, kecepatan aliran, volume sampel, konsentrasi sampel, pH fase gerak, dan kekuatan ionik. Sehingga ini dia dapat mempengaruhi hasil analisis dan dapat diatur untuk mencapai pemisahan dan identifikasi yang optimal. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari si HPLC. Next. Kelebihan di sini kita dapat melihat kelebihan dari pertama dari HPLC, yaitu pertama kerjanya lebih mudah dengan otomasi dalam prosedur analisis dan pengolahan data. Yang kedua, dia mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya pisah yang tinggi. Yang ketiga, dia menggunakan metode analisis yang merupakan dia dapat bekerja dengan cepat, peka, akurat, tepat, reproduksibel, dan preparatif. Yang keempat yaitu ada volume sampelnya kecil. Next. Selanjutnya yaitu kolomnya dapat digunakan kembali. Pemilihan fase gerak dan fase diamnya luas, sehingga dia dapat dihindari terjadinya dekomposisi atau kerusakan bahan analisis. Kelebihan selanjutnya yaitu HPLC dapat digunakan untuk isolasi zat yang tidak mudah menguap dan zat yang tidak stabil. HPLC juga dapat digunakan bermacam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Teknik HPLC dapat dilakukan pada suhu kamar dan dapat digunakan untuk sampel organik dan anorganik, sehingga dia bersifat volentil dan non-volentil, stabil dan tidak stabil secara termal. Next. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat beberapa kekurangan dari HPLC. Yang pertama yaitu larutan harus cari fase diamnya terlebih dahulu. Yang kedua, HPLC ini hanya bisa digunakan untuk asam organik. Yang ketiga, pada kolom dengan diameter rata-rata partikel fase diam dengan ukuran 3 mikrometer dan 5 mikrometer, sela-sela partikel lebih mudah tertutup oleh kotoran. Jadi, dia harus seringkali dicuci dan kemurnian larutan harus dijaga. Yang keempat, dia harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Selanjutnya, kekurangan dari si HPLC ini yaitu dia sering ada larutan standar yang tertinggal di injektor dan harganya mahal sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian yang terbatas. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah penjelasan kami mengenai instrumen HPLC. Di slide selanjutnya, itu akan ada daftar pustaka yang kami jadikan sebagai referensi kami dalam membuat presentasi ini.
Untuk pertanyaannya, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.